pukul 17.00. Oke, selamat beribadah ya teman-teman. Oke, ada yang baru bergabung lagi. Halo Jonah dan Parningotan, selamat datang. Silakan di rename namanya dengan format asal kampus _nama_ angkatan, supaya teman-teman pengurus bisa dengan mudah isi presensi teman-teman nantinya. Seperti itu ya. Jadi silakan di rename namanya sesuai dengan format yang ada di sini, ada di layar, supaya juga boleh teman-teman yang lain kenal gitu nama yang ini dari kampus ini kayak gitu. Itu ya. Kita akan mulai ibadah kita. Aku serahkan kepada Nova yang akan memimpin kita dalam ibadah ini. Teman-teman, mempersiapkan hati kita untuk beribadah, mari setiap kita mengambil waktu teduh secara pribadi. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur di tengah situasi pandemi yang masih terus berlangsung. Tuhan izinkan kami untuk ada di tengah-tengah persekutuan. Kami mohon belas kasihan-Mu, kiranya Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir, dari setiap pujian, dari firman yang akan kami renungkan bersama, kiranya Injil Tuhan diberitakan secara jelasnya, dan kiranya melalui ibadah ini, Tuhan disenangkan dan Tuhan dimuliakan. Pimpin setiap kami ya Bapa, sehingga hati kami boleh tertuju kepadamu. Untuk teman-teman kami yang masih berusaha untuk join dalam ibadah ini, Tuhan yang pimpin sehingga mereka bisa join. Tuhan pimpin setiap alat-alat yang kami pakai, sehingga kami boleh menikmati ibadah ini dengan baik. Berbelas kasihlah kepada kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Allah dan satu-satunya Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Shalom teman-teman, bersyukur untuk persekutuan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kita di tengah-tengah masa pandemi yang masih terus berlangsung. Itu semua bukan karena kuat dan hebatnya kita, namun semata-mata hanya karena anugerahnya. Kita tidak bisa membayar apapun itu untuk anugerah yang Tuhan berikan. Namun kita bisa berespon dengan memuliakan Tuhan. Untuk itu, mari bersama-sama memuliakan Allah yang agung dan perkasa dengan menyatakan, "O God, beyond all praising."
selanjutnya kita akan mendengarkan sharing kampus dari Nata dari UPN Veteran Jakarta. Kepada Nata dipersilakan. Terima kasih. Shalom Abang, Kakak, dan teman-teman semua. Perkenalkan, namaku Pranata Gumijang Gurding dari kampus UPN Veteran Jakarta. Aku jurusan Hukum angkatan 2018. Dan di tahun ini di PMK Agape, aku dipercayakan sebagai koordinator umum PMK Agape. Aku mau sharing sedikit dari kondisi PMK Agape. Untuk apa yang sedang dikerjakan PMK Agape saat ini, seperti biasa ada ibadah rutin. Ibadah rutin yang kami lakukan itu ada ibadah persekutuan Jumat dan juga persekutuan doa Jumat. Dan dalam waktu dekat ini, atau tepatnya hari Jumat ini, PMK Agape mengadakan ibadah Paskah secara online. Jadi tentunya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dan pertama online, karena di tahun sebelumnya PMK Agape belum mengadakan ibadah Paskah. Jadi kira juga boleh dilakukan supaya para pelayan yang melayani di Paskah PMK Agape ini juga punya kesungguhan hati lah dalam melayani Tuhan di ibadah Paskah. Dan juga untuk kondisi dari pengurus ini sendiri, PMK Agape ini sebenarnya punya pengurus dengan jumlah 8 orang. Menurutku itu jumlah yang sangat sedikit karena di tingkat universitas. Jadi dalam 8 orang ini itu dibagi dan ada dua bidang. Satu bidang pembinaan, satu lagi bidang acara. Untuk bidang pembinaan itu hanya 2 orang dan untuk bidang acara itu ada 3 orang. Nah, dari 8 pengurus ini sebenarnya kami juga selain mengurus dan melayani PMK Agape juga punya kegiatan lain di Ormawa atau Ormawa lain. Jadi sebenarnya semua pengurus termasuk aku juga bisa dibilang sibuk gitu tapi itulah jadi ininya sih, jadi kelemahannya karena kesibukan kami masing-masing ini, jadi semuanya aku merasa terbebani dan akhirnya pun tidak maksimal kalau dari aku pribadi ya. Kalau dari teman-teman pengurus lain juga sebenarnya punya kesibukan lain di Ormawa ataupun kegiatan magang, karena kebanyakan pengurus di tahun ini angkatan 2018 yang sedang magang juga. Jadi aku mau mendorong juga supaya pengurus tetap punya semangat yang berapi-api dalam melayani Tuhan, meskipun punya banyak kesibukan lain, tapi setidaknya tertanam bahwa prioritas utama tetap pelayanan, tetap melayani Tuhan di kampus di PMK Agape. Dan juga supaya semua pengurus ini dapat melengkapi satu sama lain gitu. Meskipun banyak kekurangannya, tapi kan tentunya nggak semua orang, nggak semua pengurus itu punya kekurangan yang sama, pasti tentunya berbeda-beda. Nah, tapi dari kekurangan itulah ada kelebihan juga. Nah, jadi supaya bisa saling melengkapi gitu. Terus juga dari kondisi jemaat sendiri, jemaat yang datang ibadah persekutuan Jumat maupun PDJ itu sebenarnya dari tahun lalu terus berkurang karena nggak tahu, mungkin karena emang pandemi COVID-19 jadi secara online, dan jemaat merasa bagaimana kalau online gitu, jadinya terus turun drastis. Bahkan untuk di tahun ini itu jumlah jemaat yang datang di persekutuan Jumat awal-awalnya sih 20-an, terus sekarang jadi belasan. Jadi bisa dilihat bahwa kondisi secara kuantitas jemaat di PMK Agape ini terus berkurang,
dan itu juga jadi pergumulan kami. Jadi mungkin bisa didoain juga supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang datang untuk bisa bersekutu bersama dalam ibadah PJ maupun PDJ PMK Agape. Terus juga untuk IPA dan kakak, IPA dan kelompok kecil, untuk sebenarnya mulai tahun kemarin juga sih, mulai tahun kemarin kurang dapat berjalan dengan baik. Jadi tugas tambahan juga buat kepengurusan kami tahun ini. Dan karena itu juga tugas kami, mohon didoakan supaya para pengurus, khususnya bidang pembinaan, yang mempunyai tugas khusus dalam mengurus bidang IPA dan kakak ini, punya semangat juga, punya ide-ide cemerlang bagaimana supaya bisa mengadakan, bisa terus mendorong IPA dan kelompok kecil ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar juga. Dan juga yang terakhir, sama ini juga terkait IPA dan kakak, supaya Tuhan menunjukkan orang-orang yang tepat untuk menjadi pemimpin IPA maupun pemimpin kelompok kecil. Karena dilihat dari kondisi tahun lalu juga, untuk pemimpin IPA yang baru itu, khususnya angkatan 2018, itu belum ada sama sekali. Jadi kami juga minta didoakan supaya dapat orang-orang yang tepat gitu dalam memimpin IPA ataupun kakak. Dan yang terakhir, karena sebenarnya aku mengira pelayanan tahun ini itu dilaksanakan secara offline atau di kampus langsung, cuma ternyata masih online, yang nggak tahu sampai kapan berakhirnya. Jadi aku juga minta diri juga supaya PMK Agape dapat melakukan pelayanan di kampus dengan sebaik mungkin, dan juga kiranya para mahasiswa-mahasiswi Kristen di UPN juga mempunyai kerinduan untuk bisa bersekutu bersama, untuk bisa melayani bersama di PMK Agape. Itu aja sih sharing kondisi dari PMK Agape. Terima kasih semuanya. Selanjutnya untuk doa syafaat dipersilakan kepada Vini. Ya teman-teman, mari kita satu dalam doa. Ya Bapak, sungguh bersyukur kalau kami yang pada sore hari ini bisa mendengar sharing dari kampus UPN Veteran Jakarta, yaitu PMK Agape. Ya Bapak, sungguh bersyukur kalau kami bisa akhirnya mengetahui kondisi secara dalam mengenai PMK Agape. Kami saat ini mau berdoa ya Bapak untuk PMK Agape terkait Paskah yang akan diadakan tahun ini. Kami bersyukur PMK Agape masih bisa mengadakan Paskah secara online, dan kami berdoa ya Bapak agar kiranya apapun yang mereka persiapkan, apapun yang mereka kerjakan nantinya juga benar-benar boleh dipakai untuk memuliakan nama-Mu. Berdoa untuk setiap persiapan dan untuk setiap pelaksanaan nantinya, kiranya memang apa yang ingin dibukakan lewat Paskah PMK Agape pada tahun ini pun juga benar-benar bisa dinikmati jemaat, dan mereka pun juga yang bisa mau menghidupi apa yang mereka dapat dari Paskah tahun ini. Terima kasih Bapak. Saat ini juga mau berdoa untuk kondisi pengurus PMK Agape. Engkau tahu bahwa mungkin banyak pengurus PMK Agape tahun ini yang sibuk selain pelayanan di PMK Agape, dan Engkau tahu bagaimana mungkin mereka juga harus magang, harus menunjukkan studinya. Ya Bapak, kami tahu bahwa kami terbatas, tapi ajari kami juga untuk tidak melupakan Engkau dalam pelayanan kami. Ajari kami juga ya Bapak untuk mau terus memprioritaskan apa yang memang harusnya kami prioritaskan, dan kiranya pelayanan yang kami kerjakan ini juga benar-benar boleh semakin membuat kami tersadar bahwa Engkaulah yang menjadi prioritas utama kami, dan Tuhan juga yang boleh ajar kami untuk mau terus
mengandalkan Engkau dalam pelayanan kami ya Bapak, dalam pelayanan di PMK Agape ini. Terima kasih banyak Bapak, dan saat ini juga mau berdoa untuk kondisi Pipa dan Kakak ketika melihat kalau belum bisa berjalan dengan baik sampai sekarang. Berdoa agar kiranya Engkau juga yang boleh berikan hikmat kepada divisi pembinaan PMK Agape, kiranya bisa terus mempersiapkannya dengan baik juga dan bisa diberikan hikmat dalam menjalani apa yang menjadi kerinduan dalam pelaksanaan Pipa dan Kakak di PMK Agape ini. Berdoa juga untuk kiranya Engkau juga yang boleh sediakan orang-orang yang memang rindu untuk melayani di PMK Agape sebagai PKK ataupun TPIPA. Kami percaya Engkau yang boleh terus gerakan orang-orang yang mau peka dan mau pendengaran terhadap panggilan-Mu itu. Dan berdoa juga saat ini ya Bapak untuk kondisi jemaat di PMK Agape, untuk tahu bagaimana kondisinya mungkin terlihat secara kuantitas turun terus dari tahun kemarin. Kami merasa sedih dan berdoa ya Bapak, kiranya kondisi jemaat di PMK Agape ini juga Engkau yang boleh terus gerakan untuk setiap jemaat mau hadir dan menikmati persekutuan yang ada. Dan kiranya jemaat pun juga mau semakin semangat dan berikan hikmat juga kepada pengurus PMK Agape untuk bisa memberikan apa yang terbaik dalam melayani jemaat di PMK Agape ini ya Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap hal-hal yang mungkin belum sempat didoakan, belum sempat di-sharingkan dari PMK Agape. Kiranya Engkau juga yang boleh pimpin dan sertai terus PMK Agape ke depan, dan biarlah kiranya benar-benar mereka menikmatinya Engkau saja, bukan hal-hal lain ya Bapak dalam melayani jemaat di PMK Agape. Terima kasih banyak Bapak, dan saat ini mau berdoa untuk kondisi bangsa dan negara. Engkau tahu bahwa pemerintahan kami juga sudah memberikan wacana untuk kami belajar secara tatap muka di semester depan. Kami bersyukur kalau ada wacana ini, dan Kau juga tahu ya Bapak, ketika sudah ada simulasi untuk sekolah-sekolah melakukan tatap muka dan kegiatan pembelajaran. Ya Bapak, kami melihat bahwa mungkin tidak secara penuh dapat kami lakukan pembelajaran tatap muka ini dengan baik. Tapi kami percaya Tuhan yang boleh sediakan, Tuhan yang boleh berikan hikmat kepada pemerintah ataupun dalam persiapan untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini juga bisa berjalan dengan baik, dan kiranya Tuhan yang boleh sertai untuk setiap siswa, untuk setiap mahasiswa juga bisa belajar dengan baik, dan Tuhan yang boleh terus pimpin dan sertai untuk setiap wacana yang akan dilakukan pemerintah juga di bidang lainnya ya Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Inilah doa kami. Ampuni jika kami masih melakukan kesalahan, dan ajari kami untuk mau terus mengandalkan Engkau lebih dalam lagi dan hidup kami. Terima kasih banyak Bapak. Biar kehendak-Mu saja yang jadi. Ini dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selanjutnya untuk warta dipersilakan kepada Abed. Oke, terima kasih Nova. Teman-teman, sedikit warta untuk kita pada hari ini. Yang pertama, mari kita ucapkan terima kasih untuk pelayanan kakak dan teman-teman kita. Pelayan firman ada Kak Vivi, nanti akan menyampaikan firman. MC ada Nova dari FEB Trisakti Angkatan 2017. Pemusik ada Felicia dari FEB Untar Angkatan 2018. Pendoa syafaat tadi ada Vini dari Psikologi UI Angkatan 2019, dan aku sendiri Abed dari FHUI Angkatan 2017. Silakan kasih reaction atau say thanks di room chat untuk kakak dan teman-teman kita yang akan dan sudah melayani kita sore hari ini. Nah, mengundang kembali untuk teman-teman boleh hadir dalam Bible Study kita minggu depan. Minggu depan kita akan PA dari Yeremia pasal 21 ayat 1 sampai 10. Teman-teman yang berhalangan untuk hadir di hari Selasa boleh bergabung di hari Senin dengan jam yang sama di link yang sama, seperti itu ya. Jadi teman-teman ada dua pilihan, boleh Senin atau Selasa. Sesuaikan dengan jadwal teman-teman, tapi mari hadir untuk kita boleh sama-sama menikmati firman Tuhan. Selanjutnya,
kembali mewartakan terkait RKKJ, Retret Kelompok Kecil Jakarta. Untuk teman-teman yang mungkin sudah dihubungi oleh pengurus PMKJ atau kakak abang panitia, silakan untuk dipersiapkan lagi untuk ini RKKJ-nya. Seperti itu ya. Dan Buletin Doa Nehemia ini keluar setiap minggu teman-teman, dan kalau sebelum-sebelumnya keluar di hari Minggu, saat ini akan ke hari Rabu, seperti itu ya. Jadi tiap hari Rabu tolong dinantikan Buletin Doa Nehemianya. Dari sana kita akan tahu kondisi-kondisi dari kampus-kampus di Jakarta dan sharing terkait hal-hal tertentu seperti itu. Buletin ini bisa diakses lewat jarkoman yang akan dibagikan oleh para pengurus PMKJ atau melalui link free yang ada di Instagram PMKJ. Jadi bisa teman-teman akses sendiri, seperti itu. Sekian Warta untuk kita, aku kembalikan kepada Nova. Teman-teman, seringkali di dalam pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita nggak ngerti apa yang akan terjadi, kita bahkan nggak ngerti apa yang harus kita perbuat. Mungkin tantangan yang ada di dalam pelayanan membuat kita sampai bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Teman-teman, mari kembali belajar mengenal penyertaan Tuhan di dalam firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Untuk itu, mempersiapkan hati kita, bersama-sama kita nyanyikan Jejak-Mu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap terjawab. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Kepada Kak Vivi dipersilakan memberitakan firman. Ya Tuhan, kami menyerahkan diri kami pada sore hari ini ke dalam tangan Tuhan yang akan berfirman kepada kami. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati firman yang akan kami pelajari bersama-sama pada saat ini, dan Tuhan yang menaruh firman itu ke dalam hati kami, dan Tuhan yang memberikan kesanggupan untuk kami hidup di dalam firman yang akan kami pelajari pada sore hari ini. Sekalipun tidak mudah, bahkan mungkin mustahil, tetapi kekuatan dan penyertaan Tuhan bersama dengan firman yang akan kami pelajari pada sore hari ini. Tuhan, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang berkuasa, bekerja dengan kuat di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore adik-adik semua. Kita akan belajar dari Yeremia pasal 20.
ada 18 ayat. Saya mau minta tolong untuk, bentar ya, Abed deh, Abed. Ya, Abed, tolong bacakan ke 18 ayat ini. Bacanya nggak usah buru-buru, kita sama-sama menikmati ya. Silakan Abed. Oh ya, sebentar ya Kak, aku buka ini dulu. Oh ya. Sebentar. Sorry. Ini seluruhnya Kak. Atau Abed ayat 1 sampai 6 saja. Kemudian ayat 7 sampai 18 Ruben ya, Ben. Tolong bacakan. Ya. Baik, Yeremia 20 ayat 1 sampai 18, kutuk atas Pasyur karena memenjarakan Yeremia. Pasyur bin Immer, imam yang pada waktu itu menjabat kepala di rumah Tuhan, mendengar Yeremia menubuatkan perkataan-perkataan itu. Lalu Pasyur memukul Nabi Yeremia dan memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Tetapi ketika Pasyur keesokan harinya mengeluarkan Yeremia dari pasungan itu, berkatalah Yeremia kepadanya, Tuhan akan menyebut namamu, bukan Pasyur, melainkan kegentaran dari segala jurusan. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan membuat engkau menjadi kegentaran bagimu sendiri dan bagi semua sahabatmu. Mereka akan rebah mati oleh pedang musuhnya di depan matamu sendiri. Dan seluruh Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan Raja Babel yang akan mengangkut mereka ke dalam pembuangan ke Babel dan memukul mati mereka dengan pedang. Juga harta benda kota ini, segala hasil jeripayahnya, segala barangnya yang berharga dan segala barang perbendaharaan raja-raja Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan musuhnya yang akan menjarah, mengumpulkan dan membawa semuanya itu ke Babel. Mengenai engkau, hai Pasyur, dan semua orang yang diam di rumahmu, kamu akan diangkut tertawan, engkau akan sampai ke Babel dan akan mati di sana, dan akan dikuburkan di sana. Engkau ini dengan semua sahabatmu yang kepadanya engkau telah bernubuat palsu. Engkau telah memujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari, semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi cela dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada bapakku dengan mengatakan, seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu, yang membuat dia bersuka cita dengan sangat.
Terjadilah kepada hari itu seperti kepada kota-kota yang ditunggang-balikan Tuhan tanpa belas kasihan. Didengarnyalah kiranya teriakan pada waktu pagi dan hiruk-pikuk pada waktu tengah hari. Karena hari itu tidak membunuh aku selagi di kandungan, sehingga ibuku menjadi kuburanku, dan ia mengandung untuk selamanya. Mengapa gerangan aku keluar dari kandungan, melihat kesusahan dan kedukaan, sehingga hari-hariku habis berlalu dalam malu? Demikian firman Tuhan. Terima kasih untuk Abed dan Ruben. Adik-adik terkasih, bagian firman Tuhan yang kita akan pelajari pada sore hari ini merupakan pengalaman pelayanan yang sangat tidak mudah. Mungkin dalam perjalanan pelayanan kalian pernah Tuhan izinkan mengalami tantangan dari orang tua yang tidak menyetujui kita pelayanan, ya, kelompok yang berotoritas atas hidup kita, dan mereka hendak mau kita berhenti pelayanan, gitu ya. Sementara kita yakin bahwa panggilan Tuhan kita mengerjakan pelayanan di kampus atau pelayanan mahasiswa itu baru sepercik penderitaan dibandingkan dengan apa yang dialami oleh Yeremia. Tapi intinya tantangan yang dihadapi oleh Yeremia ini adalah bagaimana dia harus menyampaikan sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh nabi-nabi palsu lainnya, ya, kelompok mayoritas dan mereka berotoritas. Nah, Kak Vivi mencoba untuk membagikan dua pengalaman yang serupa dalam dunia sekuler, ya. Yang pertama adalah Nelson Mandela. Nelson Mandela ini adalah presiden kulit hitam yang pertama di Afrika Selatan. Ya, beliau ini dipenjara 27 tahun karena perjuangannya melawan pemerintahan yang pada waktu itu berotoritas, pemerintahan kulit putih, dan dia berjuang untuk melawan dan membebaskan sistem apartheid, ya, sehingga dia harus mengalami di penjara 27 tahun, ya, sampai akhirnya dia bisa keluar dan menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Yang kedua, ini yang waktunya lebih dekat, yaitu seorang gadis 19 tahun yang bernama Angel atau dikenal dengan Kialsin, ya. Gadis ini tewas dalam sebuah aksi damai menentang kudeta junta militer di Myanmar, ya. Jadi dia berani berlawanan dengan kelompok mayoritas yang berotoritas dan bersenjata, ya, sehingga akhirnya dia mengalami kematian. Adik-adik, ini merupakan dua kisah nyata, ya, terkait dengan dunia sekuler, di mana ketika ada seseorang yang berani berbeda dan melawan kelompok mayoritas dan berotoritas, maka konsekuensinya akan mengalami hal-hal yang tidak enak. Nah, bagaimana dengan Yeremia? Ya, Yeremia, Yeremia kalau kita lihat ayat 1 sampai 2 tadi, ya, saya bacakan, ya. Pashur bin Immer, imam yang pada waktu itu menjabat kepala di rumah Tuhan, mendengar Yeremia menubuatkan perkataan-perkataan itu, lalu Pashur memukul Nabi Yeremia dan memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Ya, jadi Yeremia itu Tuhan panggil untuk memberitakan sebuah realita kebenaran yang tidak enak buat Yehuda, ya, di mana Yehuda akan dibuang ke Babel, dan itu berbeda 180 derajat dengan yang disampaikan oleh nabi-nabi palsu, ya, yang menyampaikan bahwa itu
justru Yehuda itu akan menang gitu ya. Tadi pagi kami dalam persekutuan doa staff juga membahas hal yang serupa. Bagaimana Nabi Mika itu pun harus berhadapan dengan pihak yang berotoritas, yang tidak suka mendengar nubuat-nubuat yang tidak enak di telinga. Ya, sementara Mika menubuatkan bahwa mereka akan kalah gitu terhadap Aram ya. Dan apa yang dialami Mika ya, Mika ditampar pipinya ya. Jadi ini hal-hal yang serupa yang dialami oleh Yeremia ya. Jadi Yeremia itu menyampaikan firman dari Tuhan tentang hal-hal yang tentang pembuangan, dan itu tidak disukai oleh pihak yang berotoritas, dan nabi-nabi palsu justru menubuatkan hal yang sebaliknya ya. Sehingga apa yang dialami oleh Yeremia di dalam ayat 1 dan 2 dikatakan Yeremia dipukul oleh Pashur bin Immer. Dia seorang imam, seorang kepala di rumah Tuhan. Ya, jadi ini sangat ironi ya. Dan setelah dipukul, kemudian dia dipasung. Ya, dipasung di pintu gerbang Benyamin yang ada di rumah Tuhan. Kalau menurut Adam Clark, ya mungkin tempat di dekat gerbang seperti yang disebut penguncian batu bara, atau mungkin berarti semacam penjara di bawah tanah ya. Jadi Yeremia harus mengalami konsekuensi dari ketaatannya untuk memberitakan kebenaran dengan mengalami hal ini ya. Bukan hanya dipukul, tetapi juga dipasung ya. Dipasung itu sangat tidak enak ya saudara ya. Kehilangan kebebasan ya, hanya bisa ya diikat ya kiri kanan, dan ya kenapa Yeremia mengalami hal ini? Karena dia menubuatkan pembuangan Yehuda ke Babel. Ya kalau NIV First Century Study Bible menuliskan bahwa ini merupakan ini pertama dari banyak catatan tindakan dan kekerasan fisik ya melawan Yeremia. Dan istilah nabi terhadap Yeremia ini dikatakan the first time Yeremia ya. Jadi ini kali pertama Yeremia disebut seorang nabi dalam kitab ini ya. Kenapa hal ini dituliskan? Kemungkinan untuk menekankan besarnya atau kekerasan yang dilakukan oleh Pashur. Ya. Maksudnya Yeremia ini seorang nabi begitu ya, tapi seorang imam ya, kepala di rumah Tuhan, berani ya memukul dan kemudian memasung Yeremia. Nah, saya mencoba memikirkan mungkin ya belum ada di antara kita yang mengalami konsekuensi kesetiaan melayani seperti Yeremia ya. Belum ada di antara kita yang karena setia melayani Tuhan, kita dipukul. Ya. Atau belum pernah ada di antara kita yang karena kita setia melayani, kita dipasung. Ya. Rasaku sih belum lah ya. Paling dicerewetin, diomelin gitu ya, kemudian disalah mengerti ya, ditolak, tetapi secara fisik mungkin kita belum mengalami itu ya. Tidak tahu kalau suatu saat ya Indonesia berubah menjadi negara yang menolak Injil,
dan kita tetap setia memberitakan Injil, nah mungkin di situ kita akan mengalami konsekuensi secara fisik ya, seperti yang dialami oleh Yeremia. Nah, jadi ini apa yang dialami oleh Yeremia. Nah, kemudian di ayat 3 dikatakan, di ayat 3 kita melihat Pasyur kemudian mengeluarkan Yeremia, ya, mengeluarkan Yeremia dari pasungan. Apakah itu membuat Yeremia berhenti melayani? Apakah itu membuat Yeremia mundur dari pelayanan? Apakah itu membuat Yeremia tidak berani menyatakan kebenaran? Ya, ternyata tidak. Ya, setelah Yeremia dilepaskan dari pasungan, ya, dia tetap berani menyampaikan kebenaran. Ya, yang pertama dia berani menyampaikan kebenaran tentang Pasyur, orang yang memukul dan memukul dan memasung dia. Ya, dia mengatakan di dalam ayat 3, berkatalah Yeremia kepadanya, kepada Pasyur, ya, Tuhan akan menyebut namamu bukan Pasyur, ya. Jadi Pasyur itu artinya adalah security in all sides, ya. Jadi aman dari segala sisi, itu aman. Dan Yeremia mengatakan Tuhan akan menyebut namamu bukan Pasyur, ya, melainkan kalau di dalam bahasa aslinya itu Magor Misabib, ya, Magor Misabib, ya. Nah, ini langsung diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Bukan Pasyur, melainkan kegentaran dari segala jurusan, ya. Jadi Magor Misabib itu artinya fear on every side, ya. Jadi kegentaran, ketakutan dari segala sisi. Ya, jadi Yeremia berani menyampaikan itu, ya. Ini sebenarnya nubuat tentang hukuman yang akan dialami oleh Pasyur. Ya, jadi Tuhan akan menarik semua keamanan dari hidupnya Pasyur, ya, dan menggantikan dengan di dalam ayat 3 itu kegentaran dari segala jurusan, ya. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan membuat engkau menjadi kegentaran bagimu sendiri dan bagi semua sahabatmu. Mereka akan rebah mati oleh pedang musuhnya di depan matamu sendiri. Ya, jadi ini merupakan sebuah nubuat yang mungkin dapat memperberat tindakan keji yang dilakukan Pasyur kepada Yeremia. Tetapi Yeremia tidak takut. Lalu di ayat 6 dikatakan mengenai engkau, hai Pasyur, dan semua orang yang diam di rumahmu, kamu akan diangkut tertawan. Engkau akan sampai ke Babel dan akan mati di sana dan akan dikuburkan di sana. Engkau ini dengan semua sahabatmu yang kepadanya engkau telah bernubuat palsu. Jadi tindakan kekerasan yang dialami Pasyur, yang dilakukan Pasyur kepada Yeremia tidak membuat Yeremia mundur, tidak membuat Yeremia menjadi takut untuk menyatakan kebenaran. Justru dia makin berani mengatakan pertama tentang Pasyur, ya, bahwa nanti Tuhan akan menghukum Pasyur. Pasyur dan sahabat-sahabatnya akan mati di tangan Tuhan. Yaitu karena apa? Karena mereka bernubuat palsu. Memang dalam perjanjian lama itu hukuman untuk nabi palsu itu berat, yaitu hukuman mati. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, Yeremia dengan berani, ya, menubuatkan apa yang akan dialami oleh Yehuda, ya, di dalam ayat
4b dan 5 ya. Dikatakan di sini dan seluruh Yehuda ya, seluruh, berarti tidak ada yang terkecuali, akan kuserahkan. Di sini Tuhan ya, akan kuserahkan ke dalam tangan Raja Babel yang akan mengangkat mereka ke dalam pembuangan ke Babel dan memukul mati mereka dengan pedang. Juga harta benda kota itu, segala hasil jeripayanya, segala barangnya yang berharga, dan segala barang perbendaharaan raja-raja Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan musuhnya yang akan menjarah, mengumpulkan, dan membawa semuanya itu ke Babel. Ya, jadi ini nubuat yang disampaikan oleh Yeremia ya kepada Asyur dan kelompoknya. Ya, bahwa apa yang telah mereka bangun selama ini, apa yang mereka telah kumpulkan selama ini, bahkan perbendaharaan di kerajaan yang merupakan kumpulan dari nenek moyang mereka, itu pun nanti akan habis lenyap. Ya, dirampas oleh Babel. Ya, jadi kita melihat di sini bagaimana Yeremia tidak menjadi mundur. Nah, mungkin menjadi pertanyaan refleksi buat kita ketika Tuhan mengizinkan tantangan dalam pelayanan kita, ketika Tuhan mengizinkan kesulitan dalam pelayanan kita, ketika Tuhan menghadirkan pihak yang berlawanan dengan kita di dalam pelayanan kita, ya, apakah kita sama seperti Yeremia? Kita tidak mundur, ya, kita tidak menjadi takut melayani, ya, tetapi tetap berani menyampaikan apa yang harus disampaikan. Ya, inilah yang dialami oleh Yeremia. Dan kita melihat nanti di dalam perikop berikut, Yeremia dengan jujur mengatakan bahwa apa yang dialami itu merupakan sebuah tekanan berat, ya, tekanan berat dalam panggilan yang Tuhan anugerahkan kepada Yeremia. Ya, di dalam bagian berikutnya ayat 7b dan 8, ayat 7b dan 8. Yeremia berjuang untuk membuat Yehuda mengerti akan nubuat kelaliman dan aniaya yang akan dialami, ya. Namun mereka malah mengolok-olok dan mentertawakan Yeremia karena nubuatnya tak kunjung terjadi, ya. Dikatakan di sini, aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Wah, ini masalah harga diri, saudara ya. Ini Yeremia seorang pria muda ya. Ya, apakah kalian pernah mengalami tantangan seperti ini ya? Kesetiaan pelayanan yang kita kerjakan justru menuai kita diolok-olok, kita dihina, ya, kita ditertawakan. Dan apakah ketika kita mengalami ini kita mundur atau kita berhenti? Mari kita lihat Yeremia ya. Jadi Yeremia sadar kok bahwa tekanan yang dialami itu berat. Ya, dia mengatakan semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berseru, terpaksa aku berteriak. Terpaksa berseru kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Ya, jadi kondisi Yehuda pada waktu Yeremia melontarkan nubuat-nubuat ini, kondisi mereka masih baik ya. Kan mulai mengalami kemerosotan, mulai berasa lah ya, Babel
menjadi bayang-bayang itu masanya Yoyakin, dan nanti puncaknya Zedekia, ya. Nah, tapi masa-masa sebelumnya itu Yehuda tuh masih jaya begitu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Yeremia itu menjadi tertawaan, ya, menjadi tertawaan, menjadi olok-olok, dan apalagi yang dia katakan itu tidak kunjung terjadi begitu ya. Itu secara mental itu berat ya, secara mental berat ya. Kecuali waktu dia bilang kamu akan dibuang ke Babel, besoknya langsung datang Babel gitu ya. Tapi ini sudah menubuatkan ya, tapi kok nggak kunjung-kunjung terjadi begitu ya. Sementara nabi-nabi palsu yang menubuatkan yang berbeda, justru itu yang kelihatannya nampak terjadi begitu ya. Jadi ini secara mental ini sangat tidak mudah dialami oleh Yeremia ya. Jadi dia ditertawakan, diolok-olok karena nubuat yang dia sampaikan itu tidak kunjung terjadi. Kemudian di dalam ayat 10, aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Ya, jadi ini satu suasana pelayanan yang sangat tidak enak. Ya, bagaimana kita diamat-amati, tapi untuk dijatuhkan. Ya, ini situasi dan kondisi yang sangat tidak nyaman. Ya, dan Yeremia mengalami ini. Dia mengalami intimidasi dari luar, termasuk sahabat-sahabatnya, ya, untuk membuat Yeremia diam, berhenti bernubuat, berhenti kamu melayani, ya, dan itu dilakukan dengan intimidasi, ya. Saudara, diintimidasi itu tidak enak ya, diintimidasi itu tidak enak ya, kita akan mengalami tekanan yang sangat hebat, ya, dan Yeremia mengalami itu. Ya, jadi ini merupakan sebuah tekanan, tantangan yang sangat berat di dalam pelayanan Yeremia, sehingga kita lihat di ayat kita melihat di ayat berapa itu? Ayat 14 sampai 18, Yeremia mengutuki hari kelahirannya. Ya, karena terlalu berat tantangan yang dia alami ya. Dikatakan di dalam ayat 14, terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Biarlah jangan diberikan hari ketika ibuku melahirkan aku. Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada bapakku dengan mengatakan seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu, yang membuat dia bersuka cita dengan sangat. Terjadilah kepada hari itu seperti kepada kota-kota yang ditunggang balikan Tuhan tanpa belas kasihan. Didengarnyalah kiranya teriakan pada waktu pagi dan hiruk pikuk pada waktu tengah hari, karena hari itu tidak membunuh aku selagi di kandungan, sehingga ibuku menjadi kuburanku, dan ia mengandung untuk selamanya. Mengapa gerangan aku keluar dari kandungan, melihat kesusahan dan kedukaan, sehingga hari-hariku harus berlalu dalam malu. Ya, saudara, ini merupakan ekspresi dari tekanan yang sangat hebat, yang sangat berat yang Yeremia alami. Terlalu berat, ya, sehingga dia mengutuki hari kelahirannya.
Ya, dengan perkataan lain, aduh seandainya gue nggak ada di dunia ini gitu ya, gue nggak ngalamin pergumulan yang sangat berat ini. Yeremia dengan jujur menuliskan tentang beratnya tekanan yang dia alami dalam pelayanan. Dan apakah berhenti sampai di situ? Ternyata tidak. Ya, ternyata tidak. Penyertaan Tuhan atas Yeremia dalam panggilannya membuat Yeremia tetap setia memberitakan firman, ya, sekalipun firman itu membuat dia, pemberitaan firman itu membuat dia sangat menderita, ya, yang membuat Yeremia tetap bisa setia di dalam situasi yang sangat berat, maha berat, yaitu karena penyertaan Tuhan. Yang pertama, bentuk penyertaan Tuhan itu sifatnya dari dalam. Ya, Tuhan mengerjakannya dari dalam. Itulah ayat 7a dan ayat 9. Dikatakan, Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan Engkau menundukkan aku. Ya, jadi Yeremia mengalami bagaimana dia sebenarnya pengen berhenti melayani. Dia pengen berhenti jadi nabi. Tapi dia mengalami bagaimana Tuhan menundukkan dia. Dan Tuhan itu terlalu kuat bagi dia. Lalu di dalam ayat 9 dituliskan, tetapi apabila aku berpikir aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Ya. Jadi Yeremia pengen berhenti melayani. Pengen berhenti jadi nabi. Karena pelayanannya itu membuat dia sengsara. Nah, setiap kali Yeremia berpikir untuk berhenti melayani, berhenti jadi nabi, apa yang dialami? Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala. Ya, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Ya, jadi penderitaan yang dia alami karena pelayanan itu membuat dia pengen mundur, berhenti, memberitakan firman, tapi dari dalam itu nggak bisa begitu. Dari dalam nggak bisa gitu. Ada sesuatu yang sangat kuat ya, seperti api begitu menyala-nyala ya, yang akhirnya membuat Yeremia nyerah. Nyerah dalam arti tetap menyampaikan firman, ya. Jadi dari luar itu tekanan sangat berat, tapi dari dalam lebih berat. Dan ini pekerjaan Tuhan, ya. Kalau kita melihat Yeremia menulis subjeknya adalah Tuhan. Saudara, mungkin kita pernah mengalami itu. Mungkin kita pernah mengalami itu ya. Mungkin dengan air mata yang tercucur, ya kita dengan jujur mengatakan, Tuhan aku nggak kuat. Aku nggak kuat diperlakukan seperti ini. Aku tidak kuat mengalami konsekuensi pelayanan seperti ini. Aku tidak kuat dihakimi. Aku tidak kuat difitnah. Aku tidak kuat dimarah-marahi oleh orang tuaku. Ya, aku tidak kuat mengalami tekanan dari sana dan dari sini. Kita dengan jujur mengatakan, Tuhan aku nggak kuat. Aku mau mundur Tuhan. Aku mau berhenti Tuhan. Tapi kok herannya dari dalam diri kita ini tetap tetap membuat kita tuh ya mengerjakan pelayanan gitu. Rasanya kok kalau kita tidak melayani kita jauh lebih sengsara gitu. Kita jauh lebih sengsara. Kita jauh lebih menderita kalau kita mundur. Saudara, kalau kita bisa melayani situasi seperti ini, bagi saya ini penyertaan Allah yang sangat indah.
Ini penyertaan Allah yang sangat indah. Bisa mengalami kalau aku mundur, kalau aku berhenti melayani, hidupku jauh lebih sengsara dan jauh lebih tidak enak. Jauh lebih menderita. Adik-adik, saya pernah merenungkan seperti ini sih ya. Mudah-mudahan perenungan saya nggak salah ya. Saya pernah merenungkan seperti ini. Tuhan Yesus itu kan enak ya di sorga ya. Enak dia di sorga. Dia disembah, dia dijunjung tinggi, bahkan para serafim pun tidak berani melihat dia, ya karena dia Tuhan. Nggak sanggup. Sebenarnya kan itu kondisi yang sangat nyaman ya buat Tuhan Yesus ya. Tapi ya kok Tuhan Yesus mau turun ke dunia, ya. Padahal Tuhan Yesus tahu loh, ketika dia turun ke dunia, dia akan berhadapan dengan situasi yang 180 derajat berbeda. Dia tidak dihormati, padahal dia Tuhan ya. Dia tidak dihormati, bahkan dia dihina begitu rupa, diludahin. Mungkin malaikat yang menyaksikan proses penyaliban Yesus tuh, mereka bingung habis gitu ya. Gila, manusia berani banget ya sama Tuhan kami begitu ya. Karena kan malaikat mengenal gitu ya. Sementara manusia kan nggak mengenal karena dosanya ya. Itu sebenarnya Tuhan Yesus tuh dalam kesadaran penuh, dia siap menghadapi kesulitan itu. Dan saya pernah merenungkan begini ya, kenapa ya Tuhan ya? Ya kok Tuhan mau ya mengalami semua itu ya. Itu kan 180 derajat berbeda dengan apa yang Yesus alami kalau dia di sorga, baik secara spiritual ya, dia tidak dikenal sebagai Tuhan dan dia mengalami penghinaan luar biasa secara mental, lalu secara fisik pun dalam prosesi penyaliban itu sakitnya luar biasa dan penderitaan paling tinggi adalah dia harus terpisah dengan Bapaknya. Ya, dalam kekekalan mereka tidak pernah terpisah. Tapi kematian untuk menanggung dosa manusia memisahkan. Itu penderitaan yang sangat hebat, ya, penderitaan yang sempurna. Yang tidak ada seorang manusia pun sanggup menghadapi itu, ya. Tapi pikir-pikir kenapa Yesus rela ya mengalami semua itu. Kemudian saya sempat terpikir begini loh, adik-adik ya. Iya, Yesus itu kan cinta mati ya sama kita ya. Cinta mati dia Yesus sama kita ya. Jadi Yesus akan jauh lebih menderita karena kalau tidak ada seorang manusia pun menjadi miliknya kembali. Ya, kalau tidak ada seorang manusia pun akan bersama dia di sorga kelak. Itu penderitaan yang jauh lebih hebat. Ya, kalau sampai kekekalan cuma ada Allah Tritunggal di dalam sorga yang mulia. Itu penderitaan yang sangat hebat. Jauh lebih hebat daripada penyaliban yang harusnya tanggung. Saya pernah berpikir begitu. Ya, itulah yang membuat Yesus rela mengalami semua itu. Dalam rangka supaya manusia yang dia cintai bisa kembali bersama dengan dia dan memerintah bersama dengan dia di sorga kelak. Dalam skala yang kecil, Yeremia mengalami itu. Ya, dia maunya berhenti melayani. Tapi kalau dia berhenti melayani, dia lebih menderita. Dan adik-adik, nggak semua pelayan loh bisa mengalami seperti ini. Nggak semua pelayan. Ya, ada pelayan yang ketika susah dengan entengnya dia meninggalkan pelayanan. Ya, ketika penderitaan berat, konsekuensi besar, harga yang harus dibayar besar, dengan entengnya dia meninggalkan pelayanan. Saya ingat waktu kami tim doa itu kan kami terbuka untuk kalau ada staff yang mau curhat. Ya. Jadi kami langsung mendengar dari ceritanya gitu ya dan bisa bertanya. Lalu waktu itu ada satu staff dari salah satu daerah regional kami cerita bagaimana ada satu kampus di kotanya itu ketika PKK-nya lulus, itu ya sudah, kelompok kecil berhenti.
Kelompok kecil berhenti. Benar-benar ditinggalin itu pelayanan. Padahal sebenarnya anak kelompok kecilnya belum siap untuk ditinggalin. Dengan sejahtera gitu loh, ninggalin pelayanan. Saudara, tidak sedikit loh pelayan seperti ini. Jadi sebenarnya apa yang dialami Yeremia itu penyertaan Allah yang sangat indah. Ya, mari kita minta sama Tuhan. Ya, kita minta sama Tuhan. Tuhan tolong aku bisa mengalami seperti Yeremia. Sekalipun tantangan dalam pelayanan sangat hebat dan aku nggak kuat menanggungnya, tapi buatlah aku lebih menderita kalau aku ninggalin pelayanan. Karena itu kekuatan yang luar biasa untuk membuat kita tetap setia. Jadi bagi saya, itu penyertaan Tuhan yang sangat indah. Tuhan menahan untuk Yeremia tetap setia dengan kondisi hatinya dibuat nggak bisa nggak memberitakan firman. Ya, itu jauh lebih kuat ketimbang kuatnya tekanan dan penderitaan yang dialami dalam pelayanan. Itu penyertaan indah Allah yang pertama. Yang kedua adalah iman. Tuhan menaruh iman di hati Yeremia akan penyertaannya. Itu ayat 7 sampai 7 sampai 13 ya. Ayat 10 sorry ya. Maaf ya, ini mata saya udah udah tua soalnya ya. Ayat berapa ini? Ayat 11 ya. Ayat 11. Tadi kan di ayat 10 dia cerita ya bagaimana dia mengalami intimidasi yang sangat hebat, bahkan ditunggu-tunggu kapan dia jatuh. Itu kayak enak banget tuh, saudara. Ya, kapan ditunggu-tunggu kalau jatuh gitu ya, tunggu-tunggu kalau dia gagal. Wah, itu sesuatu yang sangat sengsara. Lalu ayat 11 dikatakan tetapi. Nah, ya, tetapi berarti situasi yang 180 derajat berbeda. Ya, dikatakan tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Jadi musuhnya banyak, musuhnya berotoritas, dan musuhnya dekat dengan dia, sahabat-sahabatnya. Ya, itu sebenarnya Yeremia udah nggak punya kekuatan untuk menang lah ya. Tetapi di ayat 11 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh. Ya, ini iman Yeremia akan penyertaan Allah. Walaupun situasi saat itu, tanda kutip, dia kalah ya. Dia diintimidasi, dia ditekan, dia dihina, dia diolok. Tapi dalam terang iman, Yeremia mengatakan, ya, dia disertai Tuhan, pahlawan yang gagah, dan orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Ini iman, saudara. Ini iman. Karena saat Yeremia menuliskan ini, dia masih mengalami hal yang sebaliknya. Kemudian mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terluputkan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, buatlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu lah kuserahkan perkaraku. Jadi saudara, ini iman ya. Jadi Yeremia beriman atau Yeremia melihat Tuhan tahu kok siapa yang benar. Walaupun situasi saat itu Yeremia disalah-salahkan, Yeremia dipandang sebagai pihak yang
tidak benar, tapi Yeremia melihat Tuhan. Ya, dia tahu kok Tuhan melihat dia benar, ya. Tuhan melihat batinnya, Tuhan melihat hatinya, ya. Dan itu yang membuat dia menikmati imannya akan penyertaan Allah. Ya, sehingga di dalam ayat 13 Yeremia bisa memuji Tuhan. Menyanyilah untuk Tuhan. Pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Jadi, saudara, adik-adikku terkasih, yang membuat kita bisa menang ya dalam tantangan berat pelayanan adalah iman kepada penyertaan Allah. Ya, selain Tuhan mengerjakan dalam batin kita, ya, kesengsaraan yang jauh lebih hebat kalau kita mundur daripada tantangan itu sendiri, ya. Tuhan mengaruniakan iman akan penyertaan Allah. Sehingga ketika mata tertuju kepada Allah, maka Yeremia tahu apa kesudahannya orang-orang yang jahat terhadap dia. Dan itulah yang membuat dia tetap setia memberitakan firman. Di dalam pasal 21 kita melihat Yeremia tetap menyampaikan firman yang membuat dia sengsara, tapi dia tetap memberitakan firman. Saudara, sekali lagi saya berani mengatakan apa yang dialami Yeremia ini sangat tidak mudah. Sangat tidak mudah. Ya. Ini konsekuensi melayani yang sangat hebat. Harga yang harus dibayar oleh Yeremia untuk kesetiaan pelayanannya itu sangat hebat. Ya. Dan sebagai manusia biasa sangat mudah untuk membuat dia mundur. Tetapi Tuhan menahan dia. Ya, baik dari dalam maupun dengan kacamata iman. Menyaksikan bahwa oke, sekarang kamu diolok-olok, tapi nanti mereka yang akan Tuhan permalukan. Oke, sekarang kamu mengalami penindasan yang hebat, tapi nanti mereka yang akan mengalami penindasan, maka mereka akan mati. Ya, jadi itu dua bentuk penyertaan Tuhan yang sangat indah. Nah, sekarang aplikasinya, ya, adakah tantangan berat yang sedang saudara hadapi dalam panggilan pelayanan? Tantangan berat ya. Tantangan berat. Coba kita sadar ya. Tantangan itu perlu disadari, saudara. Ya, tantangan itu perlu disadari supaya kita bisa bersama dengan Tuhan mengerti bagaimana menghadapinya. Ya. Adakah tantangan berat yang sedang saudara hadapi dalam panggilan pelayanan? Tantangan dari pihak keluarga yang belum mengerti betapa luar biasa dan indahnya visi pelayanan mahasiswa atau pelayanan siswa bagi adakah? Coba kalian ingat dalam pikiran kalian. Dan yang kedua, bagaimana saudara menangani tantangan berat tersebut selama ini? Bagaimana? Apakah mengabaikan atau tidak mempedulikan? Atau seperti Yeremia, jujur, Tuhan ini berat banget buat gua. Berat banget. Gue pengen mundur, pengen berhenti. Nah itu ya. Jadi kita diberikan ruang oleh Tuhan untuk mencurahkan isi hati kita. Kalau berat ya bilang berat begitu ya. Apakah kita menghadapi tantangan yang berat dengan sikap hati yang terbuka di hadapan Tuhan? Ya, kalaupun mau menangis, menangislah ya. Kalau dikatakan pria tidak boleh menangis, siapa bilang? Di Alkitab yang dicatat Alkitab paling banyak menangis itu laki-laki. Ya. Jadi dikatakan pria yang menangis itu
tidak jantan, wah itu salah besar gitu ya. Tergantung nangisnya kenapa. Kalau nangisnya gara-gara dicubit nangis ya iya itu cengeng ya. Tapi kalau nangisnya karena beratnya tantangan pelayanan atau kasihnya yang dalam terhadap orang yang kita layani, tapi tidak berubah, yaitu tangisan ilahi. Lalu yang ketiga, apa yang saudara dapatkan dari kemenangan pergumulan Yeremia yang akan saudara terapkan dalam menghadapi tantangan tersebut? Ya, silakan dijawab 3 pertanyaan refleksi ini. Dan Kak Vivi akan menutup dengan kalimat, Tuhan yang telah mengaruniakan panggilan pelayanannya kepada kita jauh lebih besar dari semua tantangan nyata yang ada. Berserahlah kepada Tuhan. Penyertaannya menopang kita untuk terus setia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mungkin tantangan yang kami hadapi dalam pelayanan saat ini masih jauh dari beratnya tantangan yang dihadapi oleh Yeremia. Tapi kami berdoa Tuhan supaya kesetiaan yang sama Tuhan anugerahkan. Atau mungkin ada di antara kami yang saat ini sedang mengalami seperti yang Yeremia alami. Harus berhadapan dengan pihak mayoritas yang tidak menyukai pelayanan kami, harus berhadapan dengan senioritas yang menolak pelayanan kami, sedang berhadapan dengan orang tua yang mungkin menekan kami begitu rupa supaya kami berhenti pelayanan. Tuhan, kalau ada di antara kami yang mengalami seperti yang Yeremia alami, kami berdoa, kami meminta kepadamu Tuhan, kiranya hal yang sama kau anugerahkan kepada kami. Yaitu pertama, kau anugerahkan seperti yang dialami Yeremia. Dalam hati ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulang. Dan ketika kami berlelah-lelah untuk menahannya, kami tidak sanggup. Sehingga kami tetap setia melayani. Dan yang kedua, anugerahkanlah mata iman yang sanggup melihat. Memang sekarang kami menderita, tetapi nanti orang-orang yang kami layani satu persatu akan Tuhan ubahkan, Tuhan baharui. Dan semua musuh-musuh yang selama ini menolak, menekan, mengintimidasi akan menuai kejahatan yang mereka lakukan kepada kami. Tuhan anugerahkanlah 2 bentuk penyertaan yang sangat indah itu kepada kami. Sehingga sehebat apapun tantangan, kesulitan yang kami alami dalam pelayanan, membuat kami tidak mundur. Tetapi kami tetap setia, maju terus melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kembalilah kepada pelayanan yang masih Tuhan anugerahkan dengan tetap berpengharapan kepada Allah yang setia. Bersama-sama, mari nyatakan tiap langkahku. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku.
Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Ada Kak Vivi, dipersilakan untuk menutup ibadah kita. Yang membuat kami tetap dapat dan berani melangkah dalam pelayanan kami, apapun rintangan dan beratnya tantangan yang kami hadapi adalah karena setiap langkah kami, Tuhanlah yang memimpin. Biarlah pujian kami yang terakhir benar-benar kami alami dalam kehidupan pelayanan kami. Kami benar-benar secara konkret menikmati Tuhan yang memimpin langkah demi langkah kehidupan pelayanan kami. Terpujilah Engkau Allah yang telah mengaruniakan pelayanan kepada kami dan yang bertanggung jawab untuk menjaga dan menolong kami setia sampai akhir. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk mengambil waktu teduh secara pribadi.